Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Aulia Utami Putri SIP MSI, serta teman-teman satu kelompok yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul dan melakukan presentasi pada pagi hari ini. Tak lupa juga sholawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya. Baiklah, tak kenal maka tak sayang, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Arinsyal Sabila Saragi, selaku moderator dari kelompok 3 yang akan memandu jalannya presentasi pada pagi hari ini. Dan perkenalkan anggota kelompok saya, yang pertama yaitu ada Leoni Rizati selaku presentator, Nanda Revi selaku presentator, Nabila Dwi Putri selaku presentator, Heni Kurniawati selaku presentator, dan yang terakhir ada Leni Asmaraida selaku presentator. Baiklah, langsung saja marilah kita buka presentasi pada pagi hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, yaitu materi pertama yang akan dipaparkan oleh Saudari Leoni mengenai ketimpangan pembangunan, kebijakan birokrasi, serta pendidikan dan kesehatan Jakarta Pusat dan Bandung. Kepada Saudari Leoni dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang ketimpangan pembangunan dan ritme industri Jakarta Pusat dan Bandung. Di Jakarta Pusat itu mempunyai laju industri yang berbeda dengan daerah yang lainnya. Bisa dibilang cepat. Selama tahun 2018 sampai 2020, jumlah perusahaan tenaga kerja modal tetap mengalami penurunan, sedangkan nilai produksinya semakin meningkat sebagai bentuk perbaikan ekonomi setelah pandemi. Nah, selanjutnya, sedangkan di Bandung punya sektor-sektor yang bisa dijadikan untuk kemajuan. Di antaranya ada perdagangan, perindustrian, komunikasi, dan informatika, juga pariwisata. Di masa pandemi awal 2020, ketimpangan pendapatan di Kota Bandung mengalami penurunan. Pola konsumsi masyarakat menengah atas dengan masyarakat menengah bawah itu tidak jauh berbeda. 76% tenaga kerja di Bandung itu terbiasa untuk mengelola perdagangan. Jadi, Bandung harus mengoptimalkan sektor perdagangan dan industri agar tidak terjadi ledakan pengangguran di Bandung. Materi selanjutnya tentang kebijakan birokrasi, infrastruktur, dan SDM Jakarta Pusat dan Bandung. Kebijakan dan birokrasi Jakarta Pusat di Bandung itu sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintahan Kota Jakarta dan Bandung telah merumuskan berbagai kebijakan dengan fungsi dan tujuan yang berbeda-beda. Kebijakan daerah tersebut disusun untuk memberikan peningkatan pelayanan, peran, serta pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Inti dasar proses penyusunan kebijakan tersebut diarahkan untuk optimalisasi dan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah. Selanjutnya itu tentang infrastruktur Jakarta Pusat dan Bandung. Infrastruktur Jakarta Pusat memang bisa dibilang paling hebat dan paling lengkap sebagai pusat pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan juga sekaligus sebagai ibu kota negara. Sedangkan di Bandung, infrastrukturnya belum selengkap Jakarta Pusat. Pembangunan Kota Bandung dalam beberapa tahun mendatang masih akan tetap fokus pada infrastruktur sebelum menginjak September 2023. Pembangunan tersebut meliputi perbaikan infrastruktur trotoar, rehabilitasi saluran drainase, jalan, jembatan, tanggul sungai, kolam retensi, dan pompa banjir, serta berbagai program infrastruktur lainnya. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Leoni. Materi selanjutnya yaitu laju pertumbuhan, tingkat pertumbuhan, aspek sosial Kota Jakarta dan Bandung yang akan dipaparkan oleh Saudari Nanda. Kepada Saudari Nanda dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan Jakarta Pusat dan Bandung. Laju pertumbuhan ekonomi Jakarta Pusat. Pertumbuhan ekonomi Jakarta
sepanjang tahun 2022 tercatat sebesar 5,25% atau lebih tinggi dari tahun 2021 yang sebesar 3,56%. Pertumbuhan ekonomi tersebut didorong oleh aktivitas pemulihan ekonomi masyarakat seiring terkendalinya kasus COVID-19. Direktur Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta, Musni Hardi, mengatakan bahwa dilihat dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga pada tahun 2022 bersebesar 5,64%, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, yaitu 3,54%. Kemudian untuk investasi tercatat tumbuh sebesar 4,48%, meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 1,05% dengan andil sebesar 1,70%. Kondisi tersebut sejalan dengan percepatan sektor konstruksi serta peningkatan modal belanja pemerintah dan impor barang modal. Next. Slide selanjutnya. Tingkat pendapatan Jakarta Pusat. Persoalan harga bahan pokok merupakan permasalahan ekonomi utama di DKI Jakarta. Hal ini berdasarkan survei Populi Center yang menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat atau 42% menilai bahwa masalah ekonomi tersebut perlu penanganan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Dengan sumber daya manusia yang melimpah, perputaran ekonomi jadi lebih mudah. Tidak heran jika di Jakarta sendiri ada banyak barang dan jasa yang ditawarkan, dan tetap ada saja peminatnya. Selain ada sumber daya manusia, faktor lainnya adalah karena ketersediaan infrastruktur. Next. Laju pertumbuhan ekonomi Bandung. Pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung ditargetkan naik 5% pada tahun 2022. Angka ini menjadi target setelah pandemi COVID-19 mulai mereda di Bandung. Sejak pandemi mulai, pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung mengalami kontraksi di tahun 2020 dan 2021, yakni di bawah 3%. Meski begitu, pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan, Ekuviarta Kartabi, optimis jika di tahun 2022 ini pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung bisa meningkat lebih pesat. Dokumen PDRB menunjukkan lapangan usaha dari tahun 2016 sampai 2020 menyatakan jika pada tahun 2020 PDRB atas dasar harga konstan hanyalah Rp193.144.954. Nilai ini tentu lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun 2019, yakni Rp994.642.887,9. Sedangkan lapangan usaha dengan laju pertumbuhan tinggi di tahun 2020 adalah sektor informasi dan komunikasi dengan proporsi 32,26%. Next. Tingkat pendapatan di Bandung, dikarenakan Bandung adalah kota pariwisata pada saat COVID-19 meraba, maka kota Bandung sangat mengalami penurunan ekonomi yang sangat drastis. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Kenny, mengatakan meski sektor pariwisata terkena dampak yang sangat signifikan semasa pandemi ini, tetapi pariwisata Bandung tetap akan terbuka untuk menerima wisatawan yang ingin berkunjung ke Bandung. CHSE merupakan protokol kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan yang bertujuan membangun kembali kepercayaan serta rasa aman dan nyaman wisatawan untuk berwisata di era pandemi dan pasca pandemi nanti. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Nanda. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang pendidikan dan kesehatan yang akan dipaparkan oleh Saudari Nabila. Kepada Saudari Nabila dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya di sini akan melanjutkan materi dari Nanda, yaitu sumber daya alam Jakarta Pusat dan Bandung. Sumber daya alam Jakarta Pusat. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta adalah ibu kota negara dan kota terbesar di Indonesia. Menurut sistem pembagian administratif Indonesia,
Jakarta merupakan provinsi dengan status daerah khusus. Sementara menurut pengertian secara umum, Jakarta merupakan kota metropolitan. Jakarta terletak di pesisir bagian laut Pulau Jawa. Jakarta memiliki luas sekitar 664 km persegi atau lautan 6.977 km persegi dengan penduduk berjumlah 10.562.088 jiwa itu di tahun 2020. Wilayah metropolitan Jakarta atau Jabodetabek yang berpenduduk sekitar 28 juta jiwa. Next. Sumber daya alam Jakarta Pusat. Yang pertama ada sumber daya mineral yang dihasilkan. Ya, tepatnya di Pulau Belokan, Kepulauan Seribu berupa minyak bumi dan gas melalui dieksploitasi sejak 2000 dengan rata-rata kapasitas produksi sekitar 4 juta barel per tahun. Yang kedua ada kekayaan laut yang dapat dieksploitasi berupa ikan konsumsi dan ikan hias. Selama 5 tahun terakhir, rata-rata produksi ikan konsumsi mencapai 123.000 ton dan produksi ikan hias mencapai 59.086 juta ekor per tahun. Nah, yang ketiga ada pertambangan yang ada di Jakarta adalah berupa minyak bumi dan gas yang dieksplorasi di Pulau Pabelokan, Kepulauan Seribu. Nah, yang keempat ada kegiatan ekonomi Jakarta lebih banyak berasal dari sektor industri dan jasa, akan tetapi kegiatan pertanian juga masih ada di sini. Dan yang terakhir, sumber daya alam Jakarta selanjutnya datang dari sektor peternakan. Next. Sumber daya alam Bandung. Kota Bandung terletak pada posisi 170 derajat 36 bujur timur dan 6 derajat 55 lintang selatan. Luas wilayah Kota Bandung adalah 16.729 hektar. Perhitungan luasan ini didasarkan pada peraturan daerah Kota Madya daerah tingkat 2 Bandung nomor 10 tahun 1989 tentang perubahan batas wilayah Kota Madya daerah tingkat 2 Bandung sebagai tindak lanjut dari peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1987 tentang perubahan batas wilayah Kota Madya daerah tingkat 2 Bandung dengan kabupaten daerah tingkat 2 Bandung. Secara morfologi regional, Kota Bandung terletak di bagian tengah atau cekungan Bandung yang mempunyai dimensi luas 233 hektar secara administratif. Lingkungan ini terletak di 5 daerah administrasi kabupaten atau kota, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan 5 kecamatan termasuk Kabupaten Sumedang. Next. Nah, sumber daya alam di Bandung. Yang pertama, sektor pertanian dan perkebunan di Bandung merupakan penyumbang pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat. Nah, yang kedua ada potensi sumber daya alam dari sektor pertambangan Kota Bandung juga sangat melimpah. Bahkan diperkirakan 27% dari total lahan di wilayah Kota Bandung diperuntukkan sebagai area pertambangan. Yang ketiga ada potensi perikanan dan kelautan Kota Bandung sangat besar. Yang keempat ada salah satu sumber daya alam pangan yang cukup besar di Jawa Barat adalah dari sektor peternakan. Nah, yang terakhir ada menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, pada tahun 2019, luas hutan di Jawa Barat adalah seluas 776.883 hektar yang terdiri atas hutan yang bervariasi. Next. Apakah SDA Jakarta Pusat dan Bandung itu kaya atau miskin? SDA yang berada di Bandung maupun Jakarta bisa dikatakan kaya jika diukur dari luas wilayah dan kondisi geografi.
mereka sendiri. SDA yang dihasilkan tiap wilayah pasti berbeda-beda sesuai dengan keadaan alam. Di Bandung, SDA yang paling banyak dihasilkan berasal dari sektor pertanian karena luas wilayahnya yang sebagian besar berada di daratan. Sedangkan Jakarta SDA yang memiliki potensi besar berasal dari sektor perikanan dan kelautan. Kondisi geografis lautan yang lebih luas daripada daratan memiliki potensi daya laut yang cukup besar, yakni berupa sumber daya mineral dan hasil laut. Baik, itu sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nabila. Materi selanjutnya akan dipaparkan lagi oleh Saudari Leoni. Kepada Saudari Leoni dipersilakan. Baiklah, selanjutnya ada pendidikan, kesehatan, tingkat pertumbuhan penduduk, dan aspek-aspek sosial Jakarta dan Bandung. Pendidikan di Jakarta Pusat itu, sejak tahun 2012, Pemprov DKI Jakarta sudah menggulirkan kebijakan wajib belajar 12 tahun. Kebijakan ini diimplementasikan dengan kebijakan SPP gratis pada seluruh tingkat SD sampai SMA, dan secara tidak langsung memberi kontribusi pada penundaan usia anak-anak dalam memasuki bursa lapangan kerja. Pada tahun 2022, penduduk usia pendidikannya pada tahun 2022, penduduk usia 15 tahun ke atas di DKI Jakarta mayoritas menyelesaikan pendidikannya hingga tingkat SMA atau sederajat. Sedangkan yang tidak punya ijazah SD hanya sebesar 3,83%. Selanjutnya, di bidang kesehatan, Jakarta Pusat memiliki fasilitas kesehatan yang semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh banyaknya faktor, salah satunya kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Pemerintah telah berupaya untuk memperbaiki kualitas fasilitas kesehatan, memudahkan akses penduduk untuk menjangkaunya, dan meningkatkan mutu pelayanan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan yang tersedia. Baiklah, sekian saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Leoni. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Heni. Kepada Saudari Heni dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu tingkat pertumbuhan penduduk Jakarta Pusat. Provinsi DKI Jakarta memiliki kepadatan penduduk yang tinggi karena luas wilayah yang kecil dengan populasi penduduk yang cukup besar dengan luas wilayah 662,33 km persegi dan jumlah penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun berakibat pada meningkatnya kepadatan penduduk di DKI Jakarta. Pada tahun 2022, kepadatan penduduk DKI Jakarta ini mencapai 16.125 jiwa kilometer persegi. Kenaikan tingkat kepadatan penduduk di Provinsi DKI Jakarta ini terjadi di seluruh kabupaten atau kota. Kepadatan penduduk pada tahun 2022 tertinggi terdapat di kota Jakarta Pusat, yaitu 22.439 jiwa kilometer persegi. DKI Jakarta dilihat dari jumlah penduduk menurut jenis kelamin menunjukkan hampir seluruh kabupaten atau kota memiliki jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Secara keseluruhan, penduduk laki-laki di DKI Jakarta sebanyak 5,38 juta atau 50,33% dan perempuan 5,3 juta atau 49,67%. Slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu aspek-aspek sosial Jakarta Pusat. Pandemi COVID-19 yang telah berlangsung lebih dari 2 tahun nyatanya telah memberikan dampak negatif pada kondisi ketenaga kerjaan di Jakarta. Namun dampak yang terjadi semakin minim yang ditandai dengan penurunan jumlah pengangguran karena COVID-19. Penurunan jumlah bukan angkatan kerja atau BAK karena COVID-19 penurunan pekerja yang sementara tidak bekerja karena alasan COVID-19 dan penurunan pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena alasan COVID-19. Total penduduk usia kerja sebanyak 8.327.003 orang. Dari penduduk usia kerja tersebut yang terdampak COVID-19 sebanyak
4.603 orang, dengan rincian pengangguran karena COVID-19 sebanyak 8.787 orang. BAK karena COVID-19 sebanyak 19.368 orang. Sementara tidak bekerja karena COVID-19 sebanyak 5.704 orang dan bekerja dengan pengurangan jam kerja karena COVID-19 sebanyak 429.628 orang. Next slide. Selanjutnya yaitu pendidikan Bandung. Penduduk usia 7 sampai 24 tahun dengan kelompok pengeluaran 40%, tengah 29,57% diantaranya masih sekolah di jenjang SD atau sederajat. 12,40% sedang bersekolah di jenjang SMP, 37% sedang bersekolah di jenjang SMA ke atas, sisanya yaitu 29% berstatus tidak bersekolah lagi. Penduduk usia 7 sampai 24 tahun dengan kelompok pengeluaran 27% teratas berstatus masih bersekolah di jenjang SD adalah sebesar 18,78%. Jenjang SMP sebesar 6,72% dan SMA sebanyak 51,29%. Jumlah penduduk yang sedang bersekolah di SMA ke atas tersebut paling banyak dibandingkan dengan jumlah kelompok pengeluaran lainnya, sedangkan presentasi terbesar untuk status tidak bersekolah lagi berasal dari kelompok pengeluaran 40% terbawah. Selanjutnya yaitu Kesehatan Bandung. Dalam RPJMD Kota Bandung tahun 2018-2023, strategi yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah meningkatkan kualitas lingkungan sehat, meningkatkan budaya hidup sehat, dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Pada 2021, Kota Bandung memiliki sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan, diantaranya 28 rumah sakit, 10 rumah sakit bersalin, 123 poliklinik, 71 puskesmas, 4 puskesmas pembantu, dan 138 apotik. Selain itu, terdapat pula posyandu dan praktek bidan yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Bandung. Dalam memberikan pelayanan kesehatan, Kota Bandung memiliki sejumlah tenaga kesehatan. Pada tahun 2021 di Kota Bandung terdapat 6.078 dokter, 2.278 dokter gigi, 8.481 perawat, 1.377 bidan, dan 1.510 tenaga kefarmasian. Selain itu, terdapat pula 194 tenaga kesehatan masyarakat, 133 tenaga kesehatan lingkungan, 222 tenaga gizi, dan 840 ahli teknologi di laboratorium medik. Slide selanjutnya. Tingkat pertumbuhan penduduk Bandung. Jumlah penduduk Kota Bandung pada tahun 2021 adalah sebesar 2.452.943 jiwa. Terdiri dari 1.235.134 penduduk laki-laki dan 1.217.889 penduduk perempuan. Penduduk Kota Bandung mencapai 5,03% dari jumlah penduduk Jawa Barat. Penduduk Kota Bandung di tahun 2020 sempat mengalami penurunan di tahun 2020 akibat pandemi COVID-19 menyebabkan sebagian penduduk di Kota Bandung meninggalkan Kota Bandung akibat terlambatnya kegiatan ekonomi di Kota Bandung. Di tahun 2021, jumlah penduduk Kota Bandung kembali mengalami pertumbuhan. Sejalan dengan kembali tumbuhnya aktivitas ekonomi di Kota Bandung, jumlah penduduk di Kota Bandung pun kembali meningkat. Kepadatan penduduk Kota Bandung 2021 mencapai 14.661 jiwa per kilometer persegi. Kecamatan Bonjongloa Kaler merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi, yaitu 38.267 penduduk per kilometer persegi. Selanjutnya yaitu aspek sosial Kota Bandung.
Tingkat pengangguran terbuka atau TPT Agustus 2021 Kota Bandung sebesar 11,46%. Dalam setahun terakhir, pengangguran bertambah sejalan dengan tingkat pengangguran terbuka atau TPT Agustus 2021 sebesar 11,46%, naik 0,27% poin dibandingkan dengan Agustus 2020. Ini berarti 11,46% angkatan kerja Kota Bandung dalam keadaan tidak bekerja atau pengangguran. Terdapat 385.134 orang atau 18,78% penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19, 40.803 orang. Bukan angkatan kerja atau BAK karena COVID-19 sebanyak 11.428 orang, sementara tidak bekerja karena COVID-19 17.288 orang, dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 sebanyak 3.515.615 orang. Pandemi COVID-19 menimbulkan dampak perekonomian terhadap masyarakat Indonesia. Next slide. Perdagangan, transportasi, dan komunikasi Jakarta Pusat dan Bandung. Perdagangan antar daerah Jakarta Pusat. Perdagangan antar daerah di Jakarta Pusat sangat penting dan aktif karena Jakarta adalah ibu kota Indonesia dan pusat bisnis dan perdagangan utama di Indonesia. Sebagai pusat ekonomi nasional, Jakarta memiliki infrastruktur perdagangan yang kuat dan berkembang baik. Perdagangan antar daerah di Jakarta juga didorong oleh adanya banyak kantor pusat perusahaan besar dan pusat perbelanjaan di Jakarta. Hal ini membuat Jakarta menjadi tujuan utama untuk pembelian barang dalam jumlah besar dan untuk kontrak bisnis. Namun, perdagangan di daerah kota Jakarta juga dihadapkan pada berbagai tantangan seperti kemacetan lalu lintas dan ketergantungan pada jalan tol yang padat. Selain itu, pandemi COVID-19 juga mempengaruhi perdagangan di Jakarta dan di seluruh dunia, dengan penurunan permintaan dan kesulitan mengirimkan barang. Next slide. Transportasi dan komunikasi Jakarta Pusat. Untuk transportasi, Jakarta memiliki beberapa jenis alat transportasi seperti angkutan umum, seperti bus, angkot, MRT, KRL, dan taksi online. Namun kendala yang sering terjadi adalah kemacetan lalu lintas yang mengakibatkan lambatnya kecepatan perjalanan. Sementara itu, untuk komunikasi, Jakarta telah dilengkapi dengan jaringan telekomunikasi yang baik seperti telepon, internet, telepon seluler, dan telepon seluler. Namun terkadang sinyal menjadi tidak stabil di beberapa daerah, terutama saat cuaca buruk atau pada saat waktu sibuk. Selain itu, terkadang pula terjadi gangguan atau pemadaman listrik yang mengganggu ketersediaan layanan telekomunikasi. Secara keseluruhan, bisa dikatakan bahwa transportasi dan komunikasi di Jakarta masih mengalami kendala, namun pemerintah dan masyarakat yang terus berupaya untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem tersebut agar lebih lancar dan efektif. Next slide. Perdagangan, transportasi, dan komunikasi Jakarta Pusat dan Bandung. Perdagangan antar daerah Bandung. Bandung adalah salah satu kota terbesar di Indonesia dan memiliki banyak kegiatan perdagangan antar daerah. Sebagai pusat perdagangan dan industri, Bandung memiliki banyak pelaku usaha menjual berbagai jenis barang dan jasa. Beberapa tempat yang menjadi pusat perdagangan di Bandung adalah Pasar Baru, Toko 3, Jalan Salatiga Budi, Pasar Cihampelas, Pasar Induk Caringin, Pasar Kosambi. Perdagangan antar daerah di Bandung dilakukan melalui berbagai jenis transportasi seperti truk, mobil pick-up, dan kereta api. Selain itu juga terdapat jasa pengiriman barang seperti JNE, Tiki, dan Pos Indonesia yang memudahkan pengiriman barang di satu daerah ke daerah lainnya. Next slide. Transportasi dan komunikasi Kota Bandung. Kota Bandung sebagai kota besar di Indonesia memiliki beberapa sarana transportasi dan infrastruktur komunikasi yang cukup lengkap sebagai kota pendidikan dan industri. Bandung memiliki jaringan transportasi dan komunikasi yang semakin berkembang. Transportasi umum di Bandung terdiri dari angkutan umum seperti angkot, bus, dan taksi. Jalan tol Cipularang yang menghubungkan Bandung dengan Jakarta dan Cikampek juga telah mempercepat mobilitas dan transportasi barang antar kota tersebut.
Sementara itu, komunikasi di Bandung semakin canggih dengan perkembangan teknologi internet dan telepon seluler. Banyak provider telekomunikasi yang menawarkan layanan internet berkecepatan tinggi dan paket data murah. Namun, seperti halnya kota-kota besar lainnya di Indonesia, Bandung masih mengalami kemacetan lalu lintas di beberapa titik dan waktu tertentu. Next slide. Dari segi pengembangan, baiklah, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Heni. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Leni. Kepada Saudari Leni, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, strategi pembangunan ekonomi Jakarta Pusat dan Bandung dari segi pengembangan fisik, pengembangan SDM, dan pengembangan dunia usaha. Untuk dari segi pengembangan fisik, Jakarta Pusat sendiri, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan berbagai pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau menambah fasilitas publik yang dapat digunakan warga Jakarta. Sejumlah pembangunan infrastruktur DKI Jakarta yaitu Jakarta International Stadium, Tebet Eco Park, halte Transjakarta Bundaran HI. Pemerintah kota juga melakukan percepatan kegiatan atau proyek pembangunan berdampak besar. Dalam hal ini, Jakpro dengan LRT dan MRT dan Transjakarta lalu meningkatkan sarana jaringan utilitas terpadu atau merapikan kabel-kabel utilitas atau memindahkannya dari udara ke dalam tanah. Dari segi pengembangan SDM untuk Jakarta Pusat melakukan pengembangan kompetensi bagi PNS. Penerbitan Keputusan Gubernur 1211 Tahun 2021 tentang pedoman penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi PNS melalui pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi atau terpadu di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau Jakarta Corporate University. Pengembangan kompetensi aparat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta diarahkan untuk mewujudkan keselarasan antara arahan kebijakan strategis pemerintah daerah dengan dukungan atau kesesuaian kompetensi pegawai yang diperlukan untuk mendelegasikan kebijakan. Lalu, dari segi pengembangan dunia usaha, Jakarta Pusat sendiri, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengatakan ada 6 isu strategis yang disiapkan Pemprov DKI untuk merelasikan proyeksi kota pusat bisnis berskala global. Jadi Jakarta menyiapkan beberapa strategi untuk menjadikan kota ini sebagai kota pusat bisnis berskala global. Strategi yang dijalankan pemerintah yaitu ketahanan terhadap bencana, pemerintahan dinamis, dan transformasi pelayanan publik, ketahanan ekonomi inklusif, kota berkelanjutan berbasis digital dan komunitas, manusia Jakarta yang sehat, berdaya saing dan setara, dan pemerataan pembangunan. Selain itu, strategi lainnya, Jakarta juga terus meningkatkan pelayanan transportasi publik dan penyelesaian masalah kota seperti banjir, masalah penurunan air, juga upaya bagi para pekerja di pusat kota bisnis. Selanjutnya, untuk Bandung dari segi pengembangan fisik, ada strategi yang dilakukan oleh Pemkot Bandung, yaitu kawasan alun-alun menjadi salah satu pusat pariwisata yang mampu meningkatkan ekonomi di Kota Bandung. Dalam segi pengembangan fisik, pemerintah Kota Bandung melakukan 4 lokus prioritas penataan, yaitu kawasan Dalam Kaum dan Kepatihan, kawasan Bensi, Cikapundung Barat, Jalan Soekarno, dan kawasan Viadaj. Selanjutnya, dari segi pengembangan SDM, Bandung terus memberikan daya dukung bagi pembangunan SDM dan pemuda. Ada program optimalisasi potensi olahraga, kepemudaan, kebudayaan, dan lingkungan hidup yang disiapkan dalam acara Beauty Contest penilaian inovasi pendanaan pembangunan melalui bantuan keuangan kompetitif Kabupaten atau Kota tahun 2023 Provinsi Jawa Barat. Ada 3 pokok yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung untuk mengembangkan SDM, yaitu pengembangan potensi olahraga, pengembangan wirausaha dan ekonomi kreatif kepemudaan, serta pengembangan peduli lingkungan. Selanjutnya, untuk pengembangan dunia usaha Bandung, pemerintah Kota Bandung mengeluarkan program kebijakan yang merupakan upaya dalam mengembangkan usaha mikro kecil menengah. Ada program WUB, nantinya para pendaftar akan diberikan pelatihan sesuai dengan minat usaha yang akan mereka jalani. Ada 4 bidang pelatihan yang disesuaikan dengan keinginan calon wirausahawan. Ada 4 sektor yaitu kuliner, fashion, kerajinan, dan jasa.
Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Leni. Jadi itu dia tadi pemaparan materi dari kelompok 3. Untuk sesi tanya jawab, kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan komen. Baiklah, selesai sudah presentasi dari kelompok 3. Sebelum saya tutup, izinkan saya menyampaikan kesimpulannya Jakarta Pusat lebih maju dibandingkan dengan Bandung karena Jakarta Pusat telah menjadi pusat ibu kota negara yang membuatnya sangat dianak-emaskan oleh pemerintah. Karena kemajuan kota ini, penduduk di Jakarta Pusat sangat padat. Kepadatan penduduk ini menyebabkan biaya hidup yang meningkat. Walaupun begitu, Bandung juga sedang berkembang. Pemerintah Bandung sedang mengusahakan pembangunan infrastruktur yang baik agar bisa bersaing dengan Jakarta Pusat. Baiklah, setelah membacakan kesimpulan, tandanya berakhir juga presentasi kelompok 3 pada hari ini. Saya selaku moderator mewakili teman-teman saya dari kelompok 3 meminta maaf apabila ada kesalahan kata. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.